Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu film horor berjudul The Cellar 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang membeli rumah baru mereka dengan harga murah. Namun, rumah yang dibeli itu ternyata angker. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga yang sedang pindahan. Terlihat sang ibu Keira dan sang ayah Brian serta kedua anak mereka Stephen dan Ellie. Ellie menganggap rumah ini cukup seram, di mana dia melihat ada lukisan tua dan huruf-huruf aneh di atas pintunya. Pada awalnya mereka hanya memeriksa ruangan bawah tanah, tetapi saat jalan keluar, tiba-tiba pintunya tertutup dan terkunci sebelum Ellie sempat keluar. Pada saat itu Ellie merasakan ada sesuatu yang mendekat. Dia pun ketakutan dan meminta orang tuanya untuk segera membuka pintunya. Untungnya kunci pintu tersebut tergantung tepat di sebelah pintu. Jadi Brian sang ayah menggunakannya untuk mengeluarkan si Ellie. Singkat waktu, sore pun tiba. Keira meminta Ellie untuk menjaga Stephen karena dia dan Brian harus pergi ke kantor. Ketika Ellie sedang berbicara di telepon dengan seorang teman lama, dia tiba-tiba ketakutan oleh sosok yang aneh, di mana ternyata itu hanya Stephen yang mengenakan jubah aneh yang ditemukannya di ruangan tersembunyi. Ellie pun memeriksa ruangan itu dan dia menemukan pemutar rekaman lama dan sempoa. Stephen menyuruh Ellie untuk menyalakannya, di mana rekaman itu hanya memutar suara pria yang sedang menghitung. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi aneh datang dari balik pintu bawah tanah dan mematikan seluruh listrik. Karena takut, Ellie pun menelpon ibunya untuk meminta bantuan, di mana Keira menyuruhnya pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa stop kontak. Tetapi Ellie terlalu takut untuk memasuki ruangan itu karena gelap. Namun Keira mengatakan tidak ada apa-apa di sana sambil memandu Ellie melalui teleponnya. Tetapi ketika Ellie mencapai stop kontak, tiba-tiba matanya tertutup dan terjatuh. Di ujung telepon, Keira dapat mendengar suara Ellie sedang menghitung sampai 30 dan Ellie tidak menggubris apapun yang dikatakan Keira. Jadi Keira dan Brian bergegas pulang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Ellie. Ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan Ellie. Jadi mereka memanggil polisi setempat. Namun Ellie tidak ditemukan dimanapun. Keesokan harinya, Keira mulai menempel tanda orang hilang. Dia juga menelpon teman Ellie, tetapi tetap tidak ada petunjuk. Keira memperhatikan kata solvet coagula yang terukir di atas pintu. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya di internet, di mana gambar yang terkait menunjukkan gambar ular aneh. Stephen memberitahu ibunya sebelum Ellie menghilang mereka menyalakan pemutar rekaman. Kemudian Keira memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah. Dia pun melihat angka Romawi dan rumus di tangga cocok dengan yang ada di pemutar rekaman. Tapi yang paling mengejutkan adalah banyak wajah aneh yang dicat di dinding. Ini cukup bagi polisi untuk akhirnya mengirim tim penyelidik. Sayangnya polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Dan satu-satunya yang mereka katakan adalah lukisan itu sudah ada sejak 50 tahun lalu. Singkat cerita, saat malam tiba, Keira dibangunkan oleh Stephen yang mengompol. Tapi tiba-tiba Keira bisa mendengar suara Ellie sedang menghitung. Jadi Keira mengikutinya sampai dia tahu itu berasal dari ruang bawah tanah. Saat dia masuk, dia tidak sengaja menendang bola mainan milik Stephen. Namun bunyi pantulannya berlangsung lebih lama untuk sampai dasar tangga. Keira pun menyalakan lampu dan turun, tapi dia tidak menemukan bolanya dimanapun. Pagi pun tiba.
Brian yang tidak menemukan Kara di tempat tidur, dia pun pergi mencarinya dan menemukan Kara sedang menatap simbol di atas pintu. Dia juga memiliki rumus dari ruang bawah tanah yang tertulis di selembar kertas. Kara pun memotret simbol di atas pintu sebelum berangkat kerja. Dia pun mengirim gambar itu ke sekretarisnya untuk mencari tahu artinya. Sebelum meninggalkan kantor, Kara dipanggil oleh sekretarisnya yang memberitahu simbol itu memiliki arti Leviathan. Setelah itu, Kara pergi untuk menjemput Stephen di sekolah dan menemukan Stephen berdarah karena dia berkelahi ketika salah satu teman sekelasnya mengatakan Ellie sudah mati. Saat sampai di rumah, Kara mencari informasi di internet tentang Leviathan dan menemukan gambarnya cocok dengan ular yang dia lihat di artikel. Setelah itu, dia menyalakan pemutar rekaman dan saat suara mulai menghitung, sempoa di ruang rekaman mulai menyala sendiri. Terlihat Stephen mulai menghitung dan dia berjalan menuju ruang tersembunyi. Untungnya Kara mendengarnya dan mematikan rekaman lalu bergegas menghentikan Stephen. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi, Stephen mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun. Kara melihat simbol juga tertulis di lukisan tua. Kemudian angin sepoi-sepoi aneh keluar dari pintu ruang bawah tanah dan membuat listrik padam. Kara mendengar suara Stephen di ruang bawah tanah dan mulai berteriak minta tolong. Jadi Kara bergegas ingin mengeluarkannya. Ketika dia melihat melalui lubang kunci, mata binatang buas menatapnya. Dia pun terkejut dan menemukan Stephen yang asli masih di luar. Tiba-tiba pintu ruangan bawah tanah terbuka dengan sendirinya dan listrik kembali menyala. Ketika dia masuk untuk memeriksa, tiba-tiba pintunya tertutup. Dia meminta bantuan Stephen, tapi Stephen terlalu pendek untuk mengambil kunci itu. Sambil menunggu, Kara mencoba untuk melihat ke ruangan bawah tanah lagi dan secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Dia pun mulai merasa ada yang mendekat. Untungnya Brian tiba tepat waktu untuk membuka pintu dan mengeluarkannya. Kara pun memberitahu Brian bahwa dia merasakan ada makhluk asing di sana. Untuk membantunya menenangkan diri, Brian pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari ponselnya, tetapi satu-satunya yang dia temukan adalah segumpal rambut. Keesokan harinya, Kara menemui seorang bernama Remy Fournette yang dikenal sebagai matematikawan jenius dari sebuah universitas. Kara memberinya selembar kertas dengan rumus-rumus dari ruang bawah tanah. Dan ketika dia membacanya dengan keras, lampu berkedip sesaat. Fournette bercerita tentang Faderson. Faderson bekerja sama dengan Schrödinger. Namun saat putranya jatuh sakit, dia menghilang dari lingkungan akademis. Apa yang terjadi padanya adalah sebuah misteri. Dan satu-satunya orang yang tahu adalah putrinya Rose. Kara memberi rumah itu dari Rose. Tetapi Rose tidak pernah membicarakan kalau keluarganya menghilang di rumah itu. Fournette mengatakan kalau rumus itu tersambung ke dimensi lain, tetapi ini lebih kompleks dari apapun yang dia lihat sebelumnya. Jadi dia berjanji untuk menelepon Kara jika hasilnya sudah keluar. Beberapa waktu kemudian, Kara pulang dengan membawa ponsel baru. Segera setelah dia menyalakannya, dia mendapat telepon dari Fournette yang mengatakan dia telah mencoba meneleponnya, tapi suara aneh terus terdengar dan hanya menjawab dengan menghitung. Kemudian dia menjelaskan bahwa sepertinya itu semacam mantra yang belum selesai dan itu pasti berhubungan dengan dimensi lain. Rumus serupa sebelumnya pernah ditemukan di sebuah rumah di Belgia. Dikatakan sebuah keluarga juga menghilang begitu saja. Singkat waktu, terlihat Stephen yang sendirian di ruang rekreasi dan sempoa mulai bergerak sendiri lagi. Kara menunjukkan kepada Brian informasi yang dia kumpulkan, namun Brian tidak percaya. Jadi untuk membuat Kara melupakannya, dia mencoba menghancurkan plakat rumus itu. Namun palunya hanya memantul tanpa membuat goresan.
Pada saat itu, pemutar rekaman mulai menyala dan Stephen bergerak ke arah ruang tersembunyi di mana dia menemukan Ellie yang tampak pucat. Stephen berteriak minta tolong, tetapi ketika orang tuanya sampai di sana, Ellie menghilang lagi dan hanya meninggalkan teleponnya. Keesokan harinya, Kara mendapat telepon yang mengatakan di mana dia dapat menemukan Putri Featherston. Kara pun menuju ke panti jompo di mana dia menemukan Rose yang sudah tua di kursi roda. Kara pun meminta bantuannya. Setelah hening sejenak, Rose menulis Leviathan. Itu adalah salah satu dari 7 pangeran neraka, dan ayahnya membawanya ke dunia ini untuk menyembuhkan penyakit saudara laki-lakinya. Dalam perjalanan pulang, Kara mencoba menelepon Fournette, tetapi dia hanya mendengar suara menghitung. Di sisi lain, Brian menyatukan segitiga dengan segi 5 membentuk bintang terbalik. Bintang ini dengan huruf di sekitarnya melambangkan seekor iblis Baphomet. Saat Kara tiba dan melihat semua ini, dia menyadari Rose benar. Seluruh rumah telah dirancang seperti itu. Kara menyalakan pemutar rekaman untuk menjelaskan bahwa persamaan tersebut mungkin membuka gerbang dimensi lain. Pada saat yang sama, Stephen bermain dengan drone-nya. Terlihat iblis Baphomet sedang menunggunya di bawah. Tiba-tiba Stephen berteriak saat listrik padam. Orang tuanya dengan cepat mengejarnya. Saat bola Stephen tampak memantul ke bawah tangga, mereka mulai mendengar suara menghitung dan mengikutinya untuk menemukan Stephen memasuki tempat tersembunyi. Terlihat Stephen terkena demam tinggi. Saat Brian pergi mengambil air, Kara mencoba melepas baju Stephen dan menemukan huruf-huruf aneh yang terukir di dadanya. Kara pergi mencari Brian, tapi dia menemukannya sedang menghitung mundur, dan begitu mencapai 0, pintu ke ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya dan suara Baphomet yang datang pun terdengar. Kara berlari ke ruang tersembunyi di ruangan lain, tetapi iblis itu tetap menemukannya. Jadi dia berlari ke ruang bawah tanah dengan senter di tangannya. Tangga menjadi lebih panjang dan ada pintu di ujungnya. Jadi Kara berlari ke arahnya untuk melarikan diri dari iblis itu. Dia bersembunyi di balik dinding dan menunggu Baphomet pergi sebelum menjelajahi ruangan itu. Ketika dia menemukan sebuah terowongan, dia memasukinya dan terkejut. Terlihat area terbuka yang luas dipenuhi dengan manusia sedang berbaris. Di antara manusia ini ada Ellie. Sambil menyeret Ellie bersamanya, dia berusaha bergegas karena dia dapat mendengar Baphomet sedang mengejar mereka. Saat mereka kembali ke rumah, listrik kembali menyala dan Kara menutup pintu ruang bawah tanah untuk menahan iblis itu di dalam. Kara memberitahu mereka bahwa mereka harus segera pergi. Tetapi ketika Kara membuka pintu, dia hanya melihat tangga yang panjang. Tak lama kemudian, keluarga itu mulai menghitung. Ternyata rumah itu bukan lagi di bumi, tapi di dimensi lain. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Saya Afdal pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.